kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Sangharsh, film tahun 1999. Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar sebagai Aman Verma, Preity Zinta sebagai Rit, Ashutosh Rana sebagai Lajas Shankar Pandey, serta beberapa artis lainnya. Film Sangharsh adalah sebuah film trailer horor psikologis berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 1999. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas CBI pemula yang meminta bantuan seorang penjahat yang dipenjara untuk menangkap seorang pembunuh berantai anak. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh seorang wanita yang sedang berlari santai. Melihat bendera India, wanita itu memberikan hormat dengan ekspresi wajah sedih. Wanita itu bernama Rit. Setelah berlari, Rit pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Amit. Rit menitipkan neneknya kepada Amit karena Rit harus segera pergi bekerja. Rit pun pergi bekerja dan sampai di kantor, atasan Rit memberitahunya tentang Lajas Shankar Pandey yang merupakan seorang buronan dengan kasus penculikan anak. Bukan hanya satu anak, namun Lajas Shankar sudah banyak melakukan penculikan. Lajas Shankar Pandey merupakan seorang yang fanatik agama. Lajas Shankar percaya mengorbankan anak kecil akan mendapatkan keabadian untuk dirinya. Sebenarnya, Lajas Shankar sudah pernah tertangkap dengan bantuan seorang gangster sekaligus profesor bernama Aman Verma. Namun, Lajas Shankar berhasil melarikan diri dan kedok Profesor Aman yang merupakan seorang gangster terungkap. Sehingga Aman saat ini dipenjara di penjara Mumbai. Dan atasan Rit juga memberitahu Rit, meskipun Aman ditahan di dalam penjara, Aman mengetahui semua informasi dari dunia luar. Atasan Rit menyuruh Rit untuk menyelidiki kasus Lajas Shankar, supaya Lajas Shankar secepatnya bisa ditangkap. Oleh sebab itu, Rit harus pergi ke penjara Mumbai dan menggali informasi tentang Lajas Shankar Pandey dari Aman Verma. Karena Rit akan pergi ke Mumbai, Rit menitipkan neneknya kepada Amit. Amit yang menyukai Rit bersedia menjaga nenek Rit untuk sementara waktu. Nenek Rit sedih karena Rit akan meninggalkannya. Sebelum Rit pergi, sang nenek menasehatinya untuk tidak takut pada apapun. Rit pun pergi ke Mumbai. Dari info yang dia dapat, Rit mengetahui bahwa Aman Verma sangat membenci polisi karena 3 tahun yang lalu ketika Lajas Shankar menyebar teror di Mumbai, polisi meminta bantuan Aman. Namun karena Lajas Shankar tidak tertangkap polisi, jadi polisi menjebloskan Aman ke dalam penjara. Jadi ada kemungkinan Aman Verma tidak menyukai Rit karena Rit adalah petugas CBI. Rit pun pergi ke penjara. Penjara tempat Aman ditahan sangat terpencil, gelap, dan sangat sepi. Semakin masuk ke dalam sel tahanan, Rit melihat beberapa orang yang ditawan di sel dan terasing. Kemudian sampailah Rit di depan sel tahanan seorang lelaki yang tidak menampakkan wajahnya. Lelaki itu adalah Aman. Aman bertanya, situasi apa yang membuat pemerintah mengirim seorang gadis untuk menemuinya. Rit kemudian memperkenalkan dirinya kepada Aman. Rit Oberoi, Research Wing. Aman langsung mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Rit. Bahkan, Aman mengatakan semua yang dia ketahui tentang Rit. Mulai dari mana Rit berasal, Rit tinggal, dan Rit bersekolah, Aman tahu semuanya. Aman kembali bertanya apa yang diinginkan Rit darinya. Rit mengatakan tentang Lajas Shankar Pandey kepada Aman. Rit
juga menunjukkan penelitiannya tentang Lajah Sangkar kepada Aman. Namun, Aman malah merobek penelitian Rit karena menurut Aman, semua itu tidaklah berguna. Aman mengatakan fakta tentang pemerintah yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Rit meyakinkan Aman bahwa Aman akan terjamin keselamatannya di tangan CBI dan CBI tidak akan menipu Aman seperti polisi yang telah menipunya. Rit mengatakan sesuatu yang membuat Aman akan membantunya. Aman menyuruh Rit untuk pergi ke sebuah alamat besok. Rit meninggalkan penjara dengan mengingat ucapan neneknya untuk tidak takut pada apapun dan pada siapapun. Pada malam harinya saat tidur, Rit bermimpi tentang masa lalunya, di mana saat itu Rit masih kecil dan Rit melihat saudara lelakinya ketakutan pada malam hari. Saudara laki-laki Rit menyuruhnya untuk tidur, tetapi ayah Rit datang dan menemukan saudara lelaki Rit. Ternyata saudara lelaki Rit terlibat dalam teroris. Rit juga menyaksikan tepat di depan mata saat kakaknya ditangkap dan ditembak oleh polisi. Rit yang mendapat mimpi buruk langsung menelpon Amit. Amit mengangkat telepon Rit dalam sekali telepon atau sekali dering, dan Amit menghibur Rit dengan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan Rit kepada Aman. Keesokan harinya Rit datang ke alamat yang dimaksud oleh Aman. Di sana Rit bertemu dengan teman-teman Aman dan mereka bersama-sama merencanakan untuk menjebak Lajah Sangkar yang kabarnya hari itu Lajah Sangkar akan membeli seorang anak untuk dijadikan ritual. Mereka akan menjadikan seorang anak kecil sebagai umpan Lajah Sangkar. Rit dan teman-teman Aman pergi ke peternakan sapi karena seorang penjual anak yang merupakan komplotan teman-teman Aman janjian dengan Lajah Sangkar di sana. Tidak lama mereka menunggu ada seorang wanita yang menghampiri komplotan Aman. Wanita itu mengaku sebagai adik dari orang yang kemarin ditemui komplotan Aman. Wanita itu ternyata adalah Lajah Sangkar yang sedang menyamar. Lajah Sangkar memberikan uang kepada komplotan Aman. Namun, komplotan Aman menolak untuk menjual anak. Lajah Sangkar akhirnya mengetahui persembunyian Rit dan teman-teman Aman. Lajah Sangkar menyerang mereka dan membawa anak yang ada di sana. Salah satu teman Aman menembak Lajah Sangkar dan mengira Lajah Sangkar telah tewas. Namun Lajah Sangkar langsung menyerang dan menggigit leher teman Aman. Sementara Rit mencoba menangkap Lajah Sangkar. Namun, Lajah Sangkar mengeluarkan suara yang membuat Rit takut, sehingga Rit tidak menangkap Lajah Sangkar. Teman Aman segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana Rit menelpon atasannya dan memberitahu apa yang terjadi. Kemudian seorang inspektur datang dan mengecam tindakan yang dilakukan Rit serta teman-teman Aman. Inspektur itu mengatakan mengapa Rit tidak melibatkan dirinya dan bahkan Rit tidak melapor bahwa dia ditugaskan oleh CBI di Mumbai. Sementara itu Lajah Sangkar menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak berhasil mendapatkan anak untuk dijadikan persembahan untuk ritualnya. Lajah Sangkar kemudian mendatangi salah satu teman Aman yang menjebaknya dan Lajah Sangkar langsung membunuh teman Aman itu dengan menggigit lehernya. Rit sangat terkejut menemukan salah satu teman Aman telah tewas. Keesokan harinya, Rit langsung pergi ke penjara untuk menemui Aman. Kepada Aman, Rit mengatakan supaya Aman membantunya dengan cara lain untuk menangkap Lajah Sangkar. Aman menolak untuk membantu Rit karena Aman tidak menyukai Rit. Aman kemudian bertanya mengapa Rit takut pada kegelapan. Rit menceritakan pada Aman tentang dia yang menyaksikan kematian kakaknya saat Rit masih kecil. Setelah menceritakan itu, Rit pergi meninggalkan Aman. Sementara Aman terus memikirkan Rit dan tanpa sadar, Aman melukis wajah Rit.
बिल्कुल पसंद नहीं हो मुझे। Dan Rit mencari tahu lebih dalam tentang Laja Sangkar Pandey lewat video di saat Laja Sangkar Pandey diinterogasi sebelum melarikan diri. Dalam interogasi itu Laja Sangkar terus membaca doa tentang keabadian. Laja Sangkar yang masih berkeliaran bebas memantau seorang anak di tengah keramaian. Laja Sangkar menyamar sebagai badut sehingga banyak anak kecil tertarik kepadanya. Dan saat itulah Laja Sangkar membawa anak itu. Anak yang dibawa oleh Laja Sangkar tidak lain adalah anak dari seorang menteri. Rit dan atasannya sebagai petugas CBI mendatangi rumah menteri. Di sana mereka melihat istri menteri menangis histeris atas hilangnya sang anak. Disitulah Rit bertekad untuk menemukan anak yang hilang itu bagaimanapun caranya. Laja Sangkar sendiri membawa anak itu dengan kereta api. Tentunya Laja Sangkar menyamar dan menutupi anak itu sampai wajahnya tidak terlihat supaya orang-orang tidak curiga saat melihatnya. Salah satu anak buah Aman yang berada di stasiun kereta api mencurigai orang yang membawa anak kecil itu. Dan anak buah Aman memastikan bahwa orang itu adalah Laja Sangkar. Sementara Rit kembali mendatangi Aman untuk meminta saran bagaimana cara menangkap Laja Sangkar. Karena sejauh ini hanya Aman yang berhasil menangkap Laja Sangkar. Aman masih tidak percaya kepada Rit karena Aman trauma oleh petugas polisi manapun yang menjebloskan dirinya ke penjara. Dan pada akhirnya Rit meninggalkan Aman di penjara. Keesokan harinya Rit dan atasannya mendatangi kepala CBI mereka dan di sana sudah ada petugas polisi yang waktu itu ditemui Rit di rumah sakit. Di sana petugas polisi itu meyakinkan kepala CBI untuk melimpahkan kasus hilangnya anak menteri kepada polisi, bukan kepada CBI. Rit menolak itu karena menurut Rit polisi tidak akan bisa menangkap Laja Sangkar tanpa bantuan Aman. Namun kepala CBI mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan menteri dan menteri meminta agar polisi menangani kasus ini dengan cara mereka sendiri. Rit tidak terima dan berdebat dengan kepala CBI. Rit membentak kepala CBI dan hal itu membuat atasan Rit sangat marah kepadanya. Rit diseret keluar ruangan oleh atasannya dan Rit berjanji akan menyelamatkan nyawa anak yang diculik oleh Laja Sangkar. Sementara itu di sebuah daerah dekat kuil di Hiris Hidam, Laja Sangkar menyembunyikan anak yang telah dia culik. Laja Sangkar menyembunyikan anak itu di sebuah tempat yang sulit dijangkau. Anak itu lemas dan tidak bisa bergerak. Anak itu terus menangis dan memanggil nama ibunya. Laja Sangkar menghibur anak itu untuk tidak menangis. Laja Sangkar menghibur anak itu supaya tidak menangis dengan kata-katanya yang manis. Sementara Rit mendatangi tempat teman-teman Aman untuk memberitahu mereka bahwa Aman tidak ada di penjara tempat dia ditawan sebelumnya. Rit mendapat informasi bahwa Aman dipindahkan ke penjara lain yang tidak diketahui keberadaannya. Teman Aman segera mencari informasi di mana polisi membawa Aman. Aman dibawa ke sebuah gedung tua. Di sana Aman ditahan dalam sel seorang diri dengan penjagaan yang sangat ketat. Saat polisi dan menteri mendatangi Aman, Aman terus bertanya di mana Rit. रीत कहाँ है? Menteri bertanya pada Aman di mana polisi bisa menemukan Laja Sangkar. Aman tidak menjawab dan terus mengatakan Rit KHH, yang berarti di mana Rit. Polisi mengatakan bahwa kasus ini telah ditangani oleh polisi, bukan oleh CBI. रीत कहाँ है? Aman berkata bahwa dia tidak akan membantu kasus ini jika bukan Rit yang menanganinya. Menteri sangat marah karena Aman terus mengatakan Rit. Bahkan Aman juga menghina menteri yang tidak pernah mementingkan masyarakat miskin dan memperkaya diri mereka sendiri. Menteri tidak terima dengan hinaan Aman. Inspektur polisi yang ada di sana meyakinkan menteri bahwa dia akan membuat Aman buka mulut dengan caranya sendiri. Paling lambat,
mereka akan mengetahui informasi tentang Raja Sangkar dari Aman besok. Seperti kebanyakan film India, inspektur polisi memukuli Aman supaya Aman buka mulut tentang Raja Sangkar, namun Aman tetap diam dan enggan membuka mulutnya. Sementara itu Reed dan teman-teman Aman akhirnya mengetahui lokasi di mana Aman ditahan. Reed dan teman-teman Aman menyelinap masuk ke dalam gedung itu. Ada polisi yang berjaga di pintu masuk dan Reed mengelabui mereka untuk menemui Aman. Reed berhasil menemui Aman dan terkejut melihat kondisi Aman yang babak belur penuh darah. Oh my God. Love. Aman juga menuliskan tulisan love di lantai dan bajunya. Aman memberitahu Reed bahwa Raja Sangkar akan membunuh anak yang dia culik saat kegelapan. Sebelum Aman melanjutkan apa yang ingin dia sampaikan kepada Reed, inspektur polisi datang dan mencoba mengusir Reed dari sana. Aman meminta supaya inspektur polisi tidak menyakiti Reed. Sebelum Reed meninggalkan bangunan itu, Aman memberi sebuah petunjuk kepada Reed. Aman diborgol di jeruji besi, namun Aman berhasil melepaskan diri dari borgol dan berkelahi dengan polisi yang sedang berjaga. Inspektur polisi yang sedang berada di lantai bawah mengetahui tentang lepasnya Aman. Aman berhasil melarikan diri dari polisi dengan mengelabui mereka seolah-olah Aman tertembak dan mati. Polisi sudah siap siaga membawa Aman ke rumah sakit, padahal mayat yang dikira Aman merupakan mayat dari orang lain. Di tengah jalan sebelum mencapai rumah sakit, Aman berhasil melarikan diri dari polisi. Sementara Raja Sangkar belum membunuh anak yang dia culik. Anak itu sudah terlihat lemas, tidak berdaya, dan Raja Sangkar selalu mengatakan hal-hal manis sehingga anak itu tertidur. Raja Sangkar mengasah pisau dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi anak itu akan terbebas dari dunia yang fana ini. Di sisi lain, Reed mencari maksud dari petunjuk yang Aman katakan, dan berkat bantuan dari Amit, Reed mengetahui bahwa 3 hari lagi akan ada gerhana matahari total, yang mana pada gerhana matahari pasti akan gelap. Reed langsung menyimpulkan bahwa Raja Sangkar pasti akan membunuh anak yang telah dia culik pada saat gerhana matahari. Apalagi pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Sangkar sebelumnya terjadi saat ada gerhana matahari. Saat Reed sedang menelpon Amit, polisi datang ke tempat Reed untuk mencari Aman. Polisi mengira Reed terlibat dalam kaburnya Aman, jadi polisi membawa Reed bersama dengan mereka. Saat dibawa itu, Reed mengatakan pada inspektur polisi bahwa kemungkinan Raja Sangkar akan membunuh anak yang dia culik 3 hari lagi. Bertepatan pada saat gerhana matahari, polisi mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Reed adalah omong kosong. Bahkan polisi menghina kakak Reed yang terlibat dalam teriris. Reed berusaha melarikan diri dari polisi dibantu oleh teman-teman Aman. Kemudian teman-teman Aman membawa Reed menemui Aman di sebuah tempat kosong. Aman langsung menyapa Reed dan Aman mengatakan untuk pertama kalinya bahwa kami bertemu tanpa penghalang. Karena selama ini kalau Aman bertemu dengan Reed, ada penghalang yaitu jeruji besi di antara mereka. पहली बार हम तुम सलाखों के बिना Dan disitulah Aman mengatakan bahwa dia menyukai Reed. Kemudian Aman mulai memberitahu Reed informasi tentang Raja Sangkar. Aman juga memberitahu Reed bahwa Raja Sangkar terlihat pergi menggunakan kereta api menuju ke Bangalore. Reed menyarankan supaya mereka harus segera pergi ke Bangalore untuk mencari keberadaan Raja Sangkar. Saat itu juga polisi datang untuk menangkap Reed dan Aman. Reed dan Aman menyamar dan menyelinap di kerumunan sirkus yang sedang melakukan pertunjukan. Setelah perkelahian singkat, Aman dan Reed berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Namun Aman terluka dan ditembak oleh polisi. Jadi di tengah jalan, Reed dan Aman mampir ke sebuah toko obat untuk mengobati Aman. Namun pemilik toko obat mengatakan sesuatu yang membuat Aman memukuli pemilik toko obat hingga pemilik toko obat itu babak belur.
Setelah itu Reed mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Aman dan mengobati Aman. Aman. Kemudian Aman dan Reed melanjutkan perjalanan, namun pemilik toko obat menghubungi polisi sehingga polisi tahu di mana Reed dan Aman berada saat ini. Keesokan harinya Reed dan Aman yang telah diketahui keberadaannya oleh polisi berhasil melarikan diri sebelum polisi menangkap mereka. Reed dan Aman mencari di mana lokasi pasti Lajah Sangkar. Dari seorang lelaki yang naik kereta bersama Lajah Sangkar, Reed dan Aman menyimpulkan pasti Lajah Sangkar ada di sebuah kuil yang tidak jauh dari stasiun Bangalore. Dan kuil itu tidak lain adalah kuil Hirsidam. Reed dan Aman segera pergi menuju ke sana karena besok adalah hari terakhir gerhana matahari. Polisi juga mengetahui bahwa Lajah Sangkar berada di kuil Hirsidam. Jadi, polisi juga pergi ke sana untuk menangkap Lajah Sangkar. Di sisi lain, Lajah Sangkar mulai melakukan ritual. Polisi yang sudah berada di Hirsidam mencari Lajah Sangkar di antara kerumunan banyak orang. Inspektur polisi berhasil melihat Lajah Sangkar. Sayangnya Lajah Sangkar juga melihat polisi sehingga Lajah Sangkar berusaha lari dari kejaran polisi dan polisi kehilangan jejak Lajah Sangkar. Ditambah banyak sekali orang pada saat itu. Dalam pelariannya itu Lajah Sangkar membunuh seorang polisi, tetapi Lajah Sangkar segera bertemu dengan Reed dan Aman. Melihat Aman, Lajah Sangkar segera melarikan diri. Reed dan Aman mengikuti Lajah Sangkar sehingga mereka sampai di sebuah gua yang membingungkan. Reed dan Aman berputar-putar tidak menemukan keberadaan Lajah Sangkar. Setelah lelah berputar, Reed dan Aman sampai di sebuah sisi gua yang mana di sana Lajah Sangkar sedang melakukan ritual dengan anak yang dia culik ditidurkan di depannya. Reed meneriakkan nama Lajah dan menghentikan Lajah dari ritualnya. Gerhana matahari pun tiba. Gua menjadi gelap dan Lajah terus melanjutkan ritualnya. Reed dan Aman mendekati Lajah dan menghentikan Lajah di saat Lajah hampir menumbalkan anak itu. Aman berkelahi dengan Lajah sementara Reed membawa anak yang diculik oleh Lajah pergi dari sana. Lajah tentu sangat marah karena Reed dan Aman menghentikan ritualnya. Perkelahian yang cukup sengit terjadi antara Aman dan Lajah. Lajah menggigit bahu Aman seperti yang biasa dia lakukan saat menyerang orang. Aman kesakitan karena itu. Sementara Reed berusaha meninggalkan gua itu. Namun, Lajah berhasil menghadapi Reed dan mencegah Reed membawa anak itu bersamanya. Bahkan Lajah kembali membuat suara yang membuat Reed takut. Karena ulah Lajah, Reed dan anak itu hampir terjatuh dari atas ketinggian. Namun Aman segera menyerang Lajah dan kembali berkelahi dengannya. Di waktu itu, Reed menyelamatkan anak yang diculik oleh Lajah Sangkar. Sementara Aman yang masih berkelahi dengan Lajah Sangkar jatuh lemas. Lajah yang melihat Reed akan menghabisi Reed. Tetapi Aman pasang badan, sehingga Aman tertusuk tombak tajam Lajah Sangkar. Dan pada saat itu juga Aman menusuk Lajah Sangkar dengan tombak yang sama, sehingga Lajah Sangkar langsung tewas di tempat. Sedangkan Aman yang sudah berdarah-darah tewas di pelukan Reed. Aman tewas sambil mengingat senyum indah Reed, karena Aman mencintai Reed. Setelah itu semua, Reed yang berhasil menyelamatkan anak menteri mendapat penghargaan. Namun, Reed merasa tidak bahagia karena Aman tidak bersamanya. Film diakhiri dengan Reed melihat Aman di atas awan dan Reed menunjukkan penghargaannya kepada Aman. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, Alia Bhatt yang merupakan aktris Bollywood mapan pada saat ini, tampil dan berperan sebagai Reed kecil dalam film Sangharsh ini. Alia Bhatt kecil memerankan versi muda dari Preity Zinta. Film Sangharsh ini dikatakan jiplakan dari film yang dirilis pada tahun 1991
Kalau gak salah judulnya itu The Silence of the Lambs. Tetapi Tanuja Chandra selaku sutradara film Sanghars menolak tuduhan itu, dan Tanuja Chandra mengklaim film Sanghars yang ia sutradarai berdasarkan pada kasus polisi yang hilang yang serupa di India. Film Sanghars ini dibuka dengan ulasan positif dengan pujian kritis untuk penampilan Akshay Kumar dan Preity Zinta serta peran jahat atau akting jahat yang diperankan oleh Ashutosh Rana. Ashutosh Rana sendiri saat ini menikah dengan Renuka Sahani yang dikenal di film Hum Aapke Hai Kaun yang bermain dengan Salman Khan dan Madhuri Dixit. Sementara Preity Zinta yang menikah dengan seorang bule memiliki 2 orang anak. Namun sayangnya wajah dari anak Preity Zinta ini belum dipublikasikan. Dan Preity Zinta ini mempunyai anak dengan bantuan ibu pengganti. Jadi bukan Preity Zinta yang hamil, melainkan Preity Zinta ini memakai jasa ibu pengganti seperti yang dilakukan oleh Shilpa Shetty, Priyanka Chopra, dan juga anak ketiga Shah Rukh Khan yaitu Abraham Khan, serta masih banyak artis-artis lain yang menggunakan ibu pengganti. Jadi itu dos alur cerita dari film Sanghars, film tahun 1993. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pirmilengge.